Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat ya? Insyaallah. Anak-anak ustaz itu yang recok anaknya itu mamaknya. Allahu Akbar. Nah, Ustaz jangan lasak di atas nanti terjatuh he. Halo. Anaknya. Saya minta tolong Pak petugas satu ke atas. Coba kasih yang wajahnya seram sedikit. Yang seram, wah ini cocok besar. Ya, tenang ya sayang, nanti jatuh. Sudah. Yang penting ibu sehat ya bu ya. Ini luar biasa, masya Allah. Luar biasanya apa Ustadz? Sampai keluar nih ibu-ibu jemaah. Mau tengok. Pintu tuh terhalang sama mak-mak. Dan yang banyak datang nih mak-mak Pak. Betul kan? Nah ini menandakan di sini nih ayah-ayah yang masih hidup tinggal ini lagi sisanya. Ya, Masya Allah. Yang penting sehat ya Bu ya. Masya Allah. Ini saya tadi begini. Aku tuh biasa kalau ceramah tuh berdiri, betul. Sabar dulu, ini ada alasan kenapa Ustadz malam ini duduk. Saya pagi tadi jam 8 baru sampai di Batam. Khotib Masjid Habibi malam ini kemari. Jadi saya capek. Maksud saya tuh, saya tetap tegak berdiri. Tapi menengok yang datang nih, nenek-nenek pula yang di depan ini buat aku lemas, tak sanggup aku tegak. Nenek-nenek yang tak buat sanggup aku tegak, maka aku duduklah. Aku bilang, ya Allah. Insyaallah. Menandakan bahwasannya ciptaan Allah itu tak pernah kekal, betul. Yang muda pasti akan tua, benar. Yang hidup bakal mati, yang sehat pasti bakal sah. Maka orang-orang tua kita ini diletakkan di depan sebagai nasihat buat saya. Cai, kau hari ini masih muda, suaramu masih lantang, kau masih sanggup kemana-mana, nanti suatu saat kau bakal tua macam kami. Kan begitu kira-kira. Ya benar, kalau sempat tua. Kadang ada orang yang gak sempat tua Pak, sudah balik dipanggil Allah Ta'ala. Ini hati-hati. Biasa yang duduknya di belakang-belakang, sembunyi di belakang-belakang, itu biasa begitu Pak.
Kau yang di belakang-belakang ini cepatlah ke depan sedikit. Karena malaikat maut tuh tak tengok mau dia kepala KUA, mau dia RW. Kalau di belakang dulu lah yang dicabut tuh. Maka kalau maju ke depan sedikit. Hati-hati kita. Maka nasihat buat kita bahwasanya yang muda-muda ini ternyata nggak boleh daun hijau, ranum, kuning, coklat dia akan jatuh kering. Dulu dia segar, nanti dia akan coklat menua ketika gugur diterpa angin. Habis binasa. Maka jangan kita yang masih sehat, masih muda ini sombong di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Amin. Bapak sehat? Sehat, Pak? Sehat kan? Alhamdulillah. Karena sedih betul ku tengok wajahnya, entah kenapa nih. Ada masalah, Pak? Enggak kan, Pak? Aman. Nah. Sama kita hormati, kita takzimi dan kita muliakan bersama para alim, para ulama, para asatis wa ustazat, para masaikh, para abuya, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini di Masjid Al-Kautsar, Taman Sari, Blok E nomor 1A, Tiban Baru, Kota Batam. Kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama tempat kita ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan Allah sehat. Amin. Senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin. Senantiasa Allah mudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat guru-guru kita. Amin. Hebatnya kita, berhasilnya kita, suksesnya kita, berilmunya kita tanpa seorang guru itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak Kuah. Pak Kuah ini maaf bisa jadi kepala Kuah, kalau nggak ada gurunya berat lah. Maka muliakanlah guru-guru yang ada di tempat kita. Ulama-ulama yang selalu mengajarkan ilmu kepada kita. Ulama-ulama tempat kita ya, yang setiap hari kita ketemu, yang setiap hari mereka membimbing dan mendidik kita. Kalau kami ini kan diundang, jarang-jarang datang. Karena diundang lah makanya datang. Maka nggak usah perlu dimulia-muliakan kali, biasa saja. Dan ini sudah dilakukan oleh panitia. Cuman air putih 2 botol tapi tak ada apa-apanya. Inilah caranya ini, Pak. Iya. Ya Allah ya Rob, baru ini aku bercakap nih cuman Sanford 2 botol nih. Sanford itu pun Sanford mini pula tuh. Kue tak ada tisu. Jadi ini saya suruh makan tisu, bos tuh suruh minum Sanford malam nih ini. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita ini adalah golongan orang-orang yang selalu memuliakan guru-guru kita, Bapak Ibu. Karena kalau sudah itu kita laksanakan, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Memuliakan ulama maka sama dengan memuliakan Nabi. Kenapa? Ulama pewaris para nabi. Hebatnya kita, berhasilnya kita, berilmunya kita. Kalau nggak ada ilmunya ulama berat, nggak akan kita terdidik dan nggak akan kita terbimbing. Nah itu pula lah nanti yang akan mendatangkan barokah. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Berkah itu akan datang dari langit dan bumi untuk negeri kita ini. Asbab apa? Kita memuliakan para ahlul Quran, para alim ulama yang senantiasa membimbing dan mendidik kita. Insya Allah. Sama kita hormati orang tua kita, Bapak Kakua Kota Batam yang hadir bersama kita. Ada Pak RW apa namanya ini? RW 1. Pak RW yang mana sih? Pak RW juga ya. Masya Allah, mantan, Masya Allah. Sehat Pak RW ya, mudah-mudahan. Kemudian Bapak Camat Kota Batam yang dulu menjabat sebagai Camat Kota Batam dan sekarang sudah menjadi Kabak, Bapak Firman, Masya Allah. Bang, kemari aja lah Bang. Kemari aja enggak Israel tuh masuknya dari situ. Iya. Nanti payah tercabut pula. Masya Allah. Sehat Bang Firman ya. Kemudian pengurus Masjid Al-Kautsar yang hadir, yang duduk bersama kita, ketua masjid, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya yang duduk bersama kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita doakan guru-guru kita semua juga yang hadir. Mudah-mudahan adalah orang-orang pilihan Allah yang datangnya kita ini mendatangkan redha dari Allah. Kembalinya kita nanti dari sini
membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo ngaji. Ini kira-kira sampai jam berapa kita, Bu? Sampai pagi. Sampai pagi ya. Boleh saran, cuman berpikirlah sedikit, kan begitu. Udahlah cuman air putih suruh bercakap sampai pagi, itu kan tak cocok model begitu tuh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini. Dalam setahun Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 4 bulan mulia, Pak Bu. Ada bulan yang istimewa yang Allah ciptakan untuk kita hambanya. Mana 4 bulan mulia itu? Kata Nabi, yang pertama bulan mulia itu Zulqa'dah. Kira-kira udah lewat belum? Udah. Zulqa'dah udah lewat, Pak. Habis Zulqa'dah apalagi Ustadz? Zulhijjah. Lah Zulhijjah udah lewat belum? Udah. Orang berangkat haji, orang laksanakan raya kurban, melaksanakan penyembelihan hewan kurban di bulan Nah sekarang yang ini nih, bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan mulia kata Rasulullah. Dan ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa Ustaz? Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Muharram, di bulan mulia ini, maka Allah akan melipat gandakan pahala-pahalanya. Tapi ingat, siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 bulan mulia ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sya'ban, ini 4 bulan khusus. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tak dicatat Allah. Tapi bulan ini khusus, dilipat gandakan Allah. Yang baik didouble, yang buruk yang kita buat pun didouble Allah Ta'ala. Nah maka malam hari ini Allah ngasih kita umur sampai kita menikmati Muharram 1448 Hijrah. Nah ini tandanya apa Pak Bu? Tandanya Allah tuh masih sayang sama kita. Allah ngasih umur sama kita, Allah sayang sama kita, Allah pengen ngasih kita kesempatan hidup. Yang mudah-mudahan dengan kesempatan hidup itu kita ini bisa berubah jadi orang baik. Amin. Bener Pak. Loh kata Umar kan gini, Umar kenal Bu? Umar orang Tiban kampung, kenal? Kata Umar bin Khattab, hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung Allah. Kalau sudah amal kita dihitung Allah, maka selesai Bang. Selesai Bu, selesai. Berarti nggak ada lagi perpanjangan kontrak. Kenapa? Ruh dan jasad sudah dicabut Allah Ta'ala. Jadi kalau hari ini Allah ngasih kita hidup, berarti Allah masih sayang. Allah masih ngasih kita kesempatan buat berubah. Maka kita semua dikasih hidup ini. Karena Allah sadar kita ini semua masih banyak dosa Pak Kuat. Allah sadar orang Tiban Sari ini dosanya banyak betul. Ustadz Uca ini dosanya banyak betul. Makanya dikasih hidup sama Allah sampai sekarang. Supaya apa? Dengan kesempatan hidup tuh kau bisa berubah Jai. Ya maaf, yang namanya kesempatan kan gak datang 2 kali Pak Bu. Jangan sampai maaf kesempatan itu berakhir, habis, baru kita menyesal. Sebelum mati itu datang sama kita. Mati itu tanda-tandanya nampak sama kita. Udah dari dulu mati itu udah mulai nampak tanda-tanda itu sama kita kalau orang mau mati. Apa tandanya Ustaz? Pertama, rambut awak yang hitam itu berubah jadi putih. Nggak usah tengok-tengok Pak. Tengok rambut sendiri aja. Ini hati-hati lah nih. Kalau rambut awak sudah mulai memutih, wah itu sudah mulai Allah kirimkan itu. Signal-signal mau dekat pada mati. Maka kalau rambut awak udah putih, berakal awak sikit. Macam mana? Cocok?
Mata awak yang dulu terang, kabur mata awak, dulu tak berkacamata. Begitu nanti maaf mata tu kabur, pakailah kacamata. Cuma awak ni lah, ada mulai dicabut Allah lah nikmat hidup ni Pak. Ke kacamata. Kabur. Apalagi Ustaz, badan yang dulu tegak, tak sanggup lagi tegak. Duduk pun dah bersandar. Itu dah dekat-dekat mati lah itu Pak, hati-hati. Yang bersandar-sandar ni hati-hati lah. Itu dah signal tu dah. Ini bukan aku yang cakap nih Pak ya, ini aku cerita tanda-tanda mati aja. Maka sebelum masa itu datang pada kita, manfaatkan nikmat hidup itu. Manfaatkan kesempatan hidup itu, jangan nanti kita menyesal. Kata Allah Pak, alhaakumut takasur. Bermegah-megah telah melalaikan kau manusia. Kadang-kadang yang menyebabkan manusia ini lalai akan dunia, akan akhirat apa? Karena kelalaian kita terlalu mencintai dunia. Hati-hatilah kita. Jangan awak cinta-cinta kali sama dunia nih. Kenapa Ustaz? Dunia tempat awak nih bukan tempat awak tinggal, tapi tempat awak nanti untuk meninggal. Betul apa betul? Maka jangan awak sombong. Nggak usah cinta-cinta kali. Tapi Ustaz, Nabi suruh kita kaya, Nabi suruh kita kejar dunia. Nabi nggak salah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Nabi yang nyuruh kita jadi orang kaya. Silakan. Tapi apa kata Rasulullah? Kita kadang cuman ingat sepenggalnya Bu. Sepenggal selanjutnya kita lupa kata Nabi. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Silakan beramal untuk dunia, nggak apa-apa. Hati-hati ya Pak. Udah dibilang yang di belakang tuh Israel duluan datang ke situ, pindah pula ke belakang kan. Nabi nggak salah, Nabi nyuruh kita jadi orang kaya, kejar duniamu seakan-akan kau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kan kita lupa perintah Nabi yang kedua, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi ingat sama akhiratmu seakan-akan kau besok pagi bakal mati. Lah kita kan semua bakal mati. Masing-masing sudah pakai tiket matinya Pak Bu. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nggak ada kita yang mati duluan, yang siapa yang tahu, nggak ada yang tahu di antara kita. Ibu bapak bisa duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Kan Allah yang tahu. Ini benar Pak Kuah. Jadi Pak Kuah bilang sama saya diundang ini bukan sebagai penceramah, sebagai undangan, tapi sebagai saudara. Bisa jadi saudara karena menantu. Aku udah nikah Pak Kuah. Ya Allah, jangan cari penyakit lagi Pak Kuah. Aku tahu tugas Kuah tuh menikahkan orang, tapi jangan nengok orang tuh lantas mau dinikah-nikahkan aja. Ya Allah ya Rabb. Nih. Awak tak masalah, yang di rumah ini yang jadi masalah nanti Pak. Bini aku harahap, dah tahulah kau harahap macam kenal pot bocor mulutnya. Tak habis-habis, maka aku tak gemuk-gemuk begini aja. Hati-hati kita. Jangan sampai karena kemegahan-kemegahan kita di dunia lantas kita lupa. Nabi nggak ngelarang kita jadi orang hebat. Nabi nggak ngelarang kita jadi pejabat Bang. Nabi nggak ngelarang kita jadi RW. Pak RW. Nabi nggak ngelarang jadi RW. Nggak apa-apa jadi RW. Cuman ingat akhirat weh. Dengar weh. Tuh. Jadi RW yang pengurus masjid. Kalau RW-nya sudah pengurus masjid, kira-kira kalau nyuruh jemaah datang enak nggak Pak? Enak nggak Bu? Jadi RW yang dekat sama masjid nyuruh warga masyarakatnya ke masjid, nggak pala pakai toa Bu. Kenapa? Tinggal nyontohin ke masjid, masyarakat bakal ngikut. Berarti kan nggak cuman ngomong aja, tapi ngerjakan apa yang diomongkan. Orang sekarang ini mah banyak ngomongnya tapi payah ngerjakan apa yang diomongkan. Ya kan Pak? Iya Pak. Pak kenapa? Ada masalah apa cemana Pak? Coba jujur dulu Pak. Enggak, dari tadi ditanya macam orang bingung. Iya, jijik pula aku nengoknya lama-lama. Coba tenang dulu Pak. Enggak datang, enggak Israel tuh, udah tenang. Kalaupun datang Israel itu mati syahid Pak, udah tenang aja dah. Nih. Banyak orang sekarang itu taunya cuman ngomong.
Tapi maaf, mengaplikasikan apa yang dia omongkan kadang berat. Makanya contohin sama diri kita dulu. Ini nanti pelan-pelan. Hijrah itu kita awali dari mana? Nanti pelan-pelan. Kita bahas nikmat syukur umurnya dulu ya. Karena Allah ngasih kita umur ini, ya suruh silakan kau di dunia, kau urusan dunia kejar, kata Nabi. Tapi jangan sampai melupakan urusan akhirat. Banyak orang yang karena mengejar dunia lupa kepada akhirat. Tapi kalau dunia itu maaf tidak menjadi prioritas, akhirat yang menjadi prioritas, maka yakinlah dunia itu pasti akan mengikut, Bang. Dunia pasti bakal mengikut lah. Dan Allah tahu kok kapan hambanya itu nanti dinaikkan derajatnya, Allah tahu kok. Tahu Allah itu kapan menaikkan derajat hambanya. Ketika waktunya pas, maka Allah akan memberikan yang pantas untuk hambanya dan yang dibutuhkan oleh hambanya. Ingat ya Pak, Bu, ini dengar dulu, Bu. Allah tuh selalu ngasih yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Kenapa Allah selalu ngasih yang kita butuh, bukan yang kita mau? Karena kadang maaf, yang kita mau itu belum tentu kita butuh. Jelas ya? Yang kita mau belum tentu kita butuh. Tapi apa yang kita butuh sudah pasti kita perlu. Yang kita mau belum tentu kita butuh. Bisa jadi untuk gengsi-gengsian aja. Udah selesainya baju gamisnya, karena nengok tetangga beli baju gamis baru, ikut-ikutan dia. Kebetulan boleh dicicil, meronta-ronta lah jiwa cicilan dia, kan gitu. Ini sering nih Pak. Maka yang dimau itu belum tentu dibutuh, tapi apa yang dibutuh sudah pasti menjadi perlu. Maka Allah selalu ngasih yang dibutuh. Maka jangan sampai yang kita kejar kemauan kita, maka kita melupakan apa yang kita butuhkan. Ini yang membuat kita lalai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur tuh. Udah mati baru dia menyesal. Bangkitkanlah aku barang sesaat. Mau ngapain? Aku mau beribadah lagi ya Allah, barang sebentar aja ya Allah. Sebentar aja, nggak bisa. Waktu udah habis. Kau semalam ku kasih kesempatan hidup, nggak kau manfaatkan. Tapi kenapa sekarang kau baru minta? Yang ada penyesalan. Maka selagi nikmat umur ini masih ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya Ustadz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia adalah manusia yang banyak manfaat untuk orang banyak. Manfaat baik, Bu. Dengar ya Pak, maaf betul ini. Kalau kita buat baik, nggak perlu harus disaksikan orang. Bu, buat baik nggak mesti harus disaksikan orang, dan nggak perlu cari pengakuan orang, karena yang menilai kita bukan. Maka cukuplah berbuat baik diam-diam, jangan dinampakkan sama, karena orang ini serba salah. Kita baik dibilang so alim, kita salah dijelek-jelekin. Ada orang sini kayak gitu? Di sini nggak ada ya? Tapi nanti selesai pengajian begitu keluar baru banyak ya Bu ya? Rata-rata itu Pak. Ya benar. Maka hati-hati kita. Apa yang menyebabkan kita lalai? Kemegahan apa? Satu, yang buat kita lalai sampai kita buat masuk dalam kubur kita pun nggak sadar. Satu, harta. Maka hijrah itu bukan hanya secara fisiknya saja, tapi secara muamalah dengan harta kita pun harus kita hijrahkan di bulan Muharram ini Bang. Makanya tahun baru Muharram ini juga dikatakan sebagai apa? Lebarannya, hari rayanya anak yatim. Anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Di sini kemarin ada nggak santunan anak yatim Pak? Ada. Bapak santunan anak yatim? Hah? Anak yatim Pak, anaknya, bukan mamaknya, anaknya. Ini kadang bapak-bapak nih sama anaknya dia tak mau bersantun, sama emaknya bersantun dia terus, seminggu sekali, sebulan sekali. Hati-hati ya Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaghuddu ala
Kata Allah, tahukah kau orang yang mendustakan agama, kata Allah. Tanpa sadar, kadang-kadang kita jadi orang yang suka mendustakan agama, Pak. Nggak sadar kadang-kadang kita ini jadi pendusta agama, Bu. Kenapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita lupa sama anak yatim. Kita nggak usah cerita orang jelek-jelekkan agama, kita nggak usah cerita orang jelek-jelekkan ini, jelekkan itu. Kita sendiri aja kadang-kadang jadi pendusta agama. Allah ngasih kita nikmat harta, tapi kita lupa dengan tugas kita memberi makan anak yatim. Padahal kata Nabi, siapa yang menyayangi anak yatim maka dia menyayangi aku, dan nanti akan hidup bersamaku di dalam kubur bertetangga. Sambil Nabi menunjukkan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Berarti kan satu perumahan kita sama Nabi nanti di surga. Satu perumahan sama Pak Kua aja enak urusannya. Nggak repot kalau menikahkan di kantor kan, Pak. Apalagi satu kantor, satu paplingan sama Rasulullah. Enak urusan kita, Bang. Kita nggak usah keluar-keluar, oh ini pendusta agama, ini penista agama. Nggak ada sama diri kita. Ketika kita lupa kepada anak yatim, kita pendusta agamanya, Bapak Ibu. Padahal Allah titipkan harta pada kita untuk menolong mereka. Yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita lupa sama orang miskin. Beli paket awak tiap bulan bisa, tapi mengeluarkan 2,5% dari apa yang kita punyai. Kadang-kadang kita susah. Waktu senang lupa sama Allah, waktu susah ngadu ngeluhnya sama Allah. Kan aneh, Pak Bu. Waktu susah ngadu sama Allah, waktu senang lupa sama Allah Ta'ala. Ini kebanyakan orang gitu. Dan maaf, kita sekarang kalau doa sama Allah pun taunya cuman maksa Allah, tapi nggak pernah mau memuji Allah. Maunya kita doa sekarang begini. Kita kan kalau doa sekarang begini, Bang. Ya Allah, lancarkan rezekiku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Kita taunya cuman maksa, tapi kita nggak tahu bagaimana cara memuji Allah. Coba sekali-sekali doanya nanti, mulai nanti ya Bu, doanya dirubah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, supaya dengan umur yang panjang itu ya Allah, semakin banyak amal kebaikan yang kubuat ya Allah. Ini meminta tapi nggak memaksa, Bang. Ya Allah, lancarkan rezekiku ya Allah, supaya dengan rezekiku yang lancar, usahaku yang maju gampang bagiku untuk bersedekah, berzakat, berinfak, menolong orang yang susah. Pernah nggak kita kadang doa begitu? Kita taunya cuma nuntut tapi nggak pernah maaf, mengerti dari makna doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah ngasihnya itu nantilah. Tunggu. Kenapa? Kita hanya maksa tapi nggak tahu muji. Jelas ya Bu? Bu, oh Bu, nyambung kan? Aku minta tolong lah, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung biar cepet ya Nek. Ya minta tolong betul aku ya. Nih. Maka jangan karena harta kita ini jadi orang yang lalai, nggak boleh. Jangan karena harta kita bermegah-megah sampai mati kita baru teringat bahwasanya apa? Ternyata semua hanyalah titipan. Bu. Nih tas-tas brandedmu, mukenahmu yang dicicil 3 kali. Tadi grup Hadro tadi, Masya Allah bajunya cantik-cantik, kompak tadi ya kan Bu? Kompak, bajunya rapi, seragam, satu nyicil yang lain ngangsur, ku tengok. Ya benar tuh. Ya benar tuh. Udah lunas ya? Oh udah lunas, berapa kali bayar Bu? Nanti kan maaf. Jangan maaf ketika nanti mati yang kita tinggalkan itu hanya menjadi rebutan orang yang masih hidup saja. Dan apa yang kita cari itu hanya sekedar menjadi sebuah kesia-siaan ketika kita meninggalkan dunia. Maka belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Jilbab awak, tas awak nanti jadi rebutan orang, tanah awak, harta awak, kendaraan awak. Ya Allah, itu jadi rebutan orang. Makanya perkara harta ini Pak, jangan terlalu cinta-cinta kali, biasa aja. Boleh kaya, tapi jangan sombong. Jangan gara-gara kaya jadi sombong. Banyak orang dulu nggak punya apa-apa, setelah punya apa-apa jadi sombong. Contohnya siapa? Ustadz Sa'labah. Sa'labah kenal? Sa'labah, orang Sekupang, Sa'labah. Sa'labah tuh kere, melarat Bu. Hartanya nggak ada. Sholat aja maaf,
harus bergantian sama bininya. Sa'labah itu waktu susah ngadunya sama Allah Ta'ala, datang ke masjid, orang belum datang, dia udah datang rajin ke masjid. Habis sholat dia nggak ikut doa, langsung pulang. Diperhatikan sama Nabi ini, Sa'labah ini sholat 5 waktu, rajin ke masjid, tapi nggak pernah ikut doa, nggak pernah ikut zikir. Ada apa sama Sa'labah ini? Dipanggil Sa'labah, Sa'labah, kata Rasulullah, kau kuperhatikan rajin ke masjid, tapi kenapa kau nggak pernah ikut doa sama-sama kami? Lanjut Pak, sambil makan nggak apa-apa. Punyaku jangan diganggu gugat Pak gua ya. Ini kadang-kadang punya awak pula didiam-diamkan, toto tinggal plastik aja. Aku sanksi aku Bu, iya. Karena tak sampai kemari, di sana takut awak sampai sana tinggal piring sama plastik aja. Itu susah nanti itu. Ya Allah ya Rabbana. Mau kemana? Aku pikir nak diletak kemari. Sa'labah itu dulu miskin harta, tak ada ngadunya sama Allah Ta'ala. Ditanya sama Rasul, Sa'labah, kau ini maaf, ku perhatikan rajin kau sholat 5 waktu ke masjid, tapi kenapa kau tidak pernah ikut doa dan zikir bareng-bareng kami Sa'labah? Apa kau nggak hobi doa-doa begini? Bukan nggak mau ya Rasul. Jadi kenapa kau langsung pulang? Anu ya Rasul, anu apa? Anu sarung. Loh, kenapa sarung? Alah, malu mau ngomong ya Rasul. Ya udah ngomong aja nggak apa-apa. Kenapa sarungmu? Sarungku cuma 1 ya Rasul. Ini pun hadiah dulu ikut sunat masalnya nih ya Rasul. Gitulah kira-kira Pak. Karena dapat hadiah sunat masalnya maka ada sarungku ya Rasul. Jadi aku ini harus pulang cepat. Aku harus bergantian ya Rasul sama biniku. Biniku tuh di rumah nunggu aku. Nunggu kau apa nunggu sarungmu? Nunggu sarungku. Begitulah Bu. Jadi bini Sa'labah itu kerjaannya nggak ada, cuman 1 aja, nunggu sarung. Kalau istri bapak nunggu apa Pak? Nah, kalau bini awak di rumah nunggu apa? Nah itu Pak, duit Pak, perempuan tuh utaknya duit aja Pak. Nggak percaya Pak, mereka ini lebih penting duit daripada kita. Bener Pak, biar punya suami jelek yang penting punya duit. Tengok Pak, jelas kan Pak? Jelas. Ya bener. Biar suami pergi merantau nggak pulang-pulang, yang penting tetap ngirim duit. Tengok Pak. Biar suami meninggal, yang penting ninggalkan banyak duit. Tengok Pak, tengok tuh. Duit aja utaknya, iya geram aku kadang-kadang. Maka tuh nggak ada bedanya mak-mak di Medan sama mak-mak di Batam nih ya. Ya Allah. Maka Sa'labah tuh begitu dibilang, ya Rasul aku harus bergantian sama biniku. Biniku ini nunggu sarungku. Jadi bini Sa'labah tuh kalau sudah Sa'labah pulang dia senang. Apa kata bininya? Yes, sarungku datang. Kalau Sa'labah nggak penting Pak, yang penting sarungnya. Kenapa? Kalau sudah pulang sarungnya, istrinya bisa beribadah. Nah, ini hebatnya nih. Ya Sa'labah mau kemana terserah, yang penting sarungnya pulang lah. Aku bisa sholat kan gitu. Wah Nabi sedih dengernya, lo jadi sarungmu cuma 1. Iya. Ya udah gini aja lah Sa'labah, besok habis sholat zuhur Sa'labah kau temui aku, kata Nabi. Ada apa ya Rasul? Udah tenang aja. Yang penting besok habis sholat zuhur kau jumpa sama aku. Ada apa ya Rasul? Udah tenang aja kau. Oke. Nah besok selesai sholat zuhur Nabi ketemu tuh sama Sa'labah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Sa'labah. Aku sudah datang ya Rasul. Udah datang kau? Udah. Ini Sa'labah ada kambing 2 ekor. Kambing ini kambing jantan, kambing betina. Kau bawalah pulang. Ini hadiah dari aku. Kau jaga, kau rawat, kau pelihara. Mudah-mudahan kambing ini berkembang biak. Nanti ini pula yang bisa meningkatkan ekonomimu Sa'labah. Betul lah. Ya betul. Nggak ada apa ini? Uang pangkalnya nggak ada. Proposal nggak pala. Betul lah Rasul, betul. Wah senang betul Sa'labah itu Pak Bu. Namanya kambing yang ngasih Nabi Bang. Barokahnya besar. Wah nggak sampai sebulan kambingnya beranak pinak banyak. Tiap hari melahirkan kambing Sa'labah, tiap hari. Entah kapan kawinnya dikuan, tahu-tahu melahirkan aja Pak Gua, ya bener. Ramai kambing Sa'labah tuh, banyak kambing Sa'labah sampai apa?
Sampai Sa'labah tuh repot mengurus kambing dia. Terakhir apa? Ke masjid tak pernah lagi. Ke masjid tak nampak lagi. Nabi menanya, mana Sa'labah? Kok tak pernah nampak di masjid lagi? Sa'labah tuh sekarang sibuk ya Rasul. Apa sibuknya Sa'labah? Sa'labah ini sekarang sibuk menggembalakan kambing. Sampai-sampai dia nggak pernah lagi tahu jalan arah ke masjid tuh ya Rasulullah. Ada nggak orang model kayak begini? Ada nggak? Dulu bukan siapa-siapa, dulu nggak punya apa-apa, begitu jadi apa-apa dan punya apa-apa, lupa sama yang ngasih apa-apa. Ada nggak? Udah nggak usah tengok-tengokan lah. Kalau terasa ya berubahlah. Mumpung kita dikasih nikmat hidup sama Allah Ta'ala. Udah nggak usah tengok-tengokan Pak. Selalu aja kita hari ini ngaji itu sama saya simple. Asal udah kena istighfar, besok dirubah. Karena tugas kita watawasau bil haq watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting udah ku ingatkan. Perkara kau mau ngikut atau enggak, kau mau nurut atau enggak, kau mau berubah atau enggak, itu enggak urusanku lagi. Yang penting ditanya sama Allah Ta'ala, udah kau sampaikan cai sama orang Tiban Sari itu, sudah ya Allah. Jadi kenapa orang itu tak berubah? Bandal. Aku ceramah asik mengunyah aja mulutku. Nah, itu dah tuh Pak. Itu nanti ku sampaikan sama Allah Ta'ala. Hati-hati ya Pak. Bu, Rasul datangi Sa'labah. Sa'labah, aku tengok sekarang kambingmu makin banyak. Sa'labah, ya Rasul, alhamdulillah karena pemberian darimu ya Rasulullah, ku jaga, ku rawat, betul-betul ku kasih makan. Akhirnya berkembang biak ya Rasul. Mantap, bagus, paten. Pertanyaannya, kenapa sekarang kau nggak pernah nampak di masjid? Ya aku repot ngurus kambing ya Rasul. Ya kan bisa kau tinggal cuman untuk sholat sebentar aja ke masjid? Nggak bisa ya Rasul. Ini kambing banyak. Kalau sempat kambing niku tinggal, aku pergi sholat ke masjid, nanti datang serigala, kambingku dimakan serigala, mati, rugi lagu. Main utak ya. Utak-utak mafia. Tukang olah, kalau orang Medan tuh cakap, diolahnya Rasulullah. Oke, kalau kau memang tak mau ke masjid, kambing kau sekarang udah berapa ekor? 41 ya Rasul. Oke, udah wajib kurban kau tahun muka nih. Cemana? Tahun muka kurban kambing ya? Nggak bisa ya Rasul. Kenapa nggak bisa? Memang kambing nih 41 ekor. Tapi nanti ada yang mau beli, mau kujual 2 biji. Sengaja dijualnya untuk menggugurkan kewajiban dia wajib kurban Pak. Oh, murka Allah Ta'ala, dimatikan Allah kambing Sa'labah tuh semua. Mati semua kambing Sa'labah tuh, balik melarat, balik miskin, tinggal sarung sebiji hadiah sunat masal tuh balik. Artinya apa? Kalau kita hari ini menumpuk-numpuk apa yang kita cari tanpa kita hijrahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu punya caranya sendiri untuk mengambil haknya dengan apa yang dititipkan Allah kepada diri kita. Bisa saja Allah kirim sakit, bisa saja Allah kirim masalah yang tak habis-habis. Ini sebenarnya tamparan dari Allah. Tapi kadang-kadang tamparan ini kita tak sadar. Kenapa? Sangkingkan kerasnya hati kita. Hati itu 3 Bu. Berapa Bu? Hati itu 3 Pak. 1 ada namanya qalbun salim, hati yang hidup, hati yang sejahtera. Nah inilah, kalau dengar kebaikan dia datangi, ada dengar kebaikan dia berkumpul. Ada dengar ilmu dia datangi ilmu itu. Ada silaturahim dia datangi silaturahim itu. Nah, ini qalbun salim ini. Hati dia sejahtera, hidup. Kalau dengar kebaikan fastabiqul khairat, berlomba dia kepada kebaikan. Ini masjid, mau bangun masjid begini-begini. Oh, dari aku 100 sak semen. Dari aku menaranya, dari aku catnya, dari aku tukangnya, aku yang bayar semua. Dalam mimpi ini orang begini ini dalam mimpi adanya. Kalau nyata tuh berat, Pak. Pantang dengar kebaikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dia dalam kebaikan itu. Ini hati yang hidup. Yang kedua ada qalbun marid. Apa qalbun marid itu Ustaz? Hati yang sakit. Hati yang sakitnya harus diobati. Obatnya apa? Berkumpul sama orang saleh. Karena kawanmu itu cerminan hidupmu. Kata Ali, kalau mau menengok orang itu baik atau tidak, coba tengok kawan-kawannya. Karena kawannya pasti kelakuannya juga sama-sama dia. Coba. Nih,
Ya kalau sudah diobatin hatinya, ya namanya sakit kalau diobati kan gendangnya dua Pak Bu. Bisa saja sembuh, bisa saja makin parah. Kan gitu. Tapi kalau ngobatinya ikhlas karena Allah, ya jadi sembuh. Nah yang ketiga, ini yang mau mampus nih. Ada namanya qalbun mayyit, hati yang betul-betul mati. Jangankan manusia yang mengingatkan, jangankan Allah yang mengingatkan, manusia yang mengingatkan pun masuk kanan keluar kanan, tak ada masuknya ke kiri. Membal, botol lampu, bodoh tolol lambat pula. Nah itulah dia itulah. Hati-hati awak. Maka jangan sampai awak hari ini maaf karena harta awak lantas awak lupa sama yang ngasih kepada kita. Maka ini yang harus kita hijrahkan. Kenapa berbicara harta yang harus kita hijrahkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan hijrahnya dari Mekah ke Madinah Pak Bu. Tala'al badaru min saniyatil wajabas syukaru mada'a. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kira-kira maaf, kalau hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah tidak pakai harta, kira-kira bisa nyampe nggak? Coba, kalau Nabi sama sahabat berangkat dari Mekah ke Madinah tidak bawa harta, bisa nyampe nggak? Enggak. Dari mana bayar makannya? Dari mana nyewa ontanya? Dari mana bayar penunjuk jalannya? Kan pakai harta Pak Bu. Maka maknanya apa? Harta itu kudu harus juga dihijrahkan. Karena Nabi pun menghijrahkan hartanya ketika hijrah ke Madinah. Orang-orang Arab tuh menghijrahkan hartanya ketika hijrah ke Madinah. Artinya apa? Ketika jalan harta itu jadi jalan ibadah, itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan itu nggak perlu kita tahu orang. Dan nggak perlu penilaian dari orang. Cukup diri kita dan nggak perlu tahu orang. Tengok Umar bin Khattab itu ketika mati, ketika meninggal, ketika dimandikan baru orang tahu kalau pundak Umar bin Khattab itu biru warnanya. Lebam. Kenapa biru Ustadz lebam? Karena Umar tuh setiap malam di saat orang tidur, Umar tuh dibukanya Baitul Mal. Diambilnya gandum, diambilnya daging, diambilnya uang dirham, diangkatnya sendiri. Umar Pak, Umar. Ketika nengok pundak Umar tuh biru, orang ngomong bebisik, orang-orang tuh yang bertakjiah tuh, yang melayat tuh bebisik. Kenapa Umar nih pundak dia biru? Apa kata ajudan Umar? Umar nih dia punya kebiasaan. Apa kebiasaan Umar? Umar nih dia kalau tengah malam kalian tidur, Umar nih dibukanya Baitul Mal tuh, diambil sama dia gandum, diambil sama dia daging, diambil uang dirham tuh, diangkatnya sendiri sorang-sorang. Diangkatnya, diantarnya sama fakir miskin, diantarnya sama anak yatim. Ditanya sama masyarakat, kenapa bukan kau yang mengangkat? Kau kan ajudan Umar. Kenapa bukan kau yang mengangkat? Apa kata ajudan Umar? Aku dilarang mengangkatnya. Apa kata Umar? Kalau kau yang mengangkat, sanggup rupanya kau memikul dosaku nanti di hadapan Allah. Ya tak sanggup lah. Ya kalau gitu biarkan aku yang mengangkat sendiri. Itulah jawaban Umar tuh Pak. Umar saat orang tidur tengah malam gak ada yang tahu, diam-diam dia maaf. Didatanginya fakir miskin, anak yatim, dikasihnya langsung harta tuh. Umar. Kalau kita lain, tengah malam orang tidur, habis pagar rumah orang besok berpindah sama dia. Rayap besi Pak. Ini aneh kita. Maka hati-hati ya Pak. Ya Bu ya. Maka yang pertama jangan sampai karena harta kita itu kita jadi orang yang alhaakumut takatsur. Terlalu bermegah-megah sampai kita lupa bahwasanya kita bakal pulang kampung ke negeri akhirat. Nah, caranya cemana? Santuni anak yatim, bagi orang miskin. Jangan awak sombong, nanti keras hati kita. Yang kedua,
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang buat orang terlalu bermegah-megah sampai dia mati, sampai dia lalai kalau dia bakal mati, sampai dia lupa kalau dia bakal meninggalkan dunia ini. Apa yang kedua Ustadz? Jabatan. Hati-hati Pak. Jangan gara-gara jabatan awak lupa. Pak RW hati-hati Pak. Ngeri Pak. Hati-hati. Jadi RW kita harus adil. Ada bantuan jangan keluarga kita aja yang dapat Pak. Harus rata. Ini RW sana ya Pak, RW sana. RW di sana bukan RW di sini. Ini RW di sana. Cuman orang sana itu banyak pindah kemari kan. Ini yang jadi masalah nih Pak. Hati-hati kita. Jangan awak karena jabatan awak nih jadi sombong. Ya Pak RW ya, hati-hati Pak. Cukup yang karena jabatan itu sombong siapa Ustadz? Fir'aun. Fir'aun itu maaf, setan pun tak sanggup lagi menggoda Fir'aun tuh. Angkat topi setan tuh sama Fir'aun, angkat jempol. Didatanginya Fir'aun sama setan tuh. Fir'aun bang, bukan Firman, Fir'aun. Memang sama-sama Fir. Fir, kata setan. Ya set. Ya setan kan set Pak gua. Udah denger aja napalah kok. Ya Fir. Gini loh Fir, kata setan. Apa itu set? Sesetan-setannya aku Fir. Kata setan. Bukan kataku. Setan yang ngomong, bukan aku. Dan aku bukan setan. Setan ngomong sama Fir'aun. Fir, sesetan-setannya aku Fir. Aku tak pernah ngaku Tuhan Fir. Kau Fir, manusia. Tapi karena kau punya jabatan, sanggup kau manusia, tapi kau ngaku jadi Tuhan. Hebat kau Fir. Angkat jempol Fir'aun, angkat jempol setan itu sama Fir'aun Pak. Kan jangan karena jabatan kita ini kita buat jadi orang sombong. Kita masih hidup saja, banyak orang yang mau menggantikan jabatan kita Pak RW. Kita masih hidup saja, banyak orang nak berebut jabatan kita. Apalagi kita mati. Wih, mantan RW pun mau jadi RW lagi kalau awak udah mati Pak. Ini hati-hati ya Pak. Ini memang duduk bersandingan, tapi persaingan ketat ini Pak. Hati-hati ya Pak. Jangan. Awak kalau perkara jabatan ya, awak belum mati pun udah banyak yang mau menggantikan. Apalagi awak mati. Maka jangan awak sombong ketika awak punya jabatan. Dengar we. Dicontoh ini we. Ya benar. Ini asli nih Pak. Karena ini hanya titipan. Allah mudah untuk mengambil segalanya dari kita. Allah menjatuhkan Fir'aun tanpa menggulingkan singgasananya. Bisa Pak. Apalagi cuman menjatuhkan kita yang hanya sekelas RW. Benar Pak. Ini serius Bang. Maka selagi kita maaf punya jabatan, ya kata Nabi kalau kita diamanahi jabatan supaya kita nggak sombong, ya pesan Nabi itu begini, al maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Dulukan dulu kepentingan orang banyak, jangan pula mendulukan kepentingan awak dulu baru orang banyak yang dipikirkan. Kalau jadi pejabat, kalau mau cari untung untuk perut sendiri, nggak usah jadi pejabat, silahkan jadi pengusaha. Nabi itu berdagang kok. Nabi berdagang sampai ke negeri Syam. Umar bin Khattab berdagang. Abu Bakar berdagang. Utsman bin Affan ahlinya pedagang Pak. Negosiator hebat. Hebat. Negosiasinya hebat. Tawar menawarnya hebat. Ibu kan ahli tawar menawar kan. Ibu kan ahli tawar menawar. Kalau awak belanja di sini apa bilangnya? Pajak atau pasar? Hah? Pasar. Ke pasar ibu beli cabai. Udah nampak jelas ada tukang cabai di situ, tapi dikelilingnya dulu tukang cabai mana semua. Beda 500 perak pun kadang awak rela berpindah. Itulah ibu-ibu itu Pak. Ahli negosiasi, tapi ahli negosiasimu tidak sebanding dengan hebatnya Utsman bin Affan. Kalau emak-emak paling kalau belanja di pasar atau beli baju, berapa ini? 250.000 Kak. Nggak bisa 100 limpul. Enggak.
150 lah. Enggak, 250 Kak, 250. 150 lah. Enggak, 250. Ya udahlah, pura-pura ngambek pergi berharap dipanggil. Rupanya enggak dipanggil-panggil. Dia sendiri datang. Nah, ini Pak. Itu mak-mak itu Pak. Kalau Utsman bin Affan dia tak pala begitu. Ada sumur. Sumur ini yang punya orang Yahudi. Setiap orang yang ngambil air bayar. Mau dapat air bayar. Mau dapat air bayar dulu baru dapat air. Kalau enggak jangan ambil air di sini. Utsman pening nengok orang ini. Kalau begini harus ada uang baru bisa minum ini. Adik cemana ini? Utsman datang. Cemana? Sumurmu kebeli lah. Nggak bisa lah. Ini mata pencaharianku. Udahlah jual samaku. Nggak bisa. Jual aja samaku. Nggak mau aku. Udah gini. Kita jadikan bisnis, kata Utsman. Cemana caranya? Kau jual sahamnya 50%. 50% untukmu, 50% untukku. Ku beli sumurmu 50%. Kan kau dapat duit banyak. Mikir. Iya pula. Aku dapat duit banyak dan sumur ini tetap punyamu. Punyamu separuh, punyaku separuh. Caranya nanti kita bagi jadwal. Minggu ini sumur ini untukmu. Minggu depan sumur ini punyaku. Minggu depannya lagi untukmu. Minggu depannya lagi untukmu. Jadi Pak ganti-gantian Bu sumur itu. Seminggu ini punya Utsman. Seminggu ini punya orang Yahudi nih. Oke cocok kata orang Yahudi nih. Ya mana bayarlah. Dibayar sama Utsman separuh. Jebret. Deal ya. Ini punya kita bersama. Oke. Masuk di mana hari orang Yahudi. Siapa yang mau ambil air bayar. Seminggu habis. Gantian punya Utsman. Cemana cara Utsman? Silakan ambil air sebanyak-banyaknya, ndak pala bayar, gratis. Gratis. Ambil jirigen, ambil ember di rumah. Bila perlu untuk stok 1 minggu, silakan puas-puaskan ambil. Hebat nggak? Hebat nggak Utsman tuh Bu? Sampai stok 2 minggu diambil orang-orang itu. Minggu depan giliran orang Yahudi. Tak ada yang datang. Kenapa tak ada yang datang? Masih ada stok air yang waktu giliran Utsman tuh. Berjalan waktu asal giliran orang Yahudi sunyi terus. Tak ada yang datang. Terakhir apa? Didatanginya Utsman. Ya udahlah, ambillah 50%-nya lagi. Jadi hak milik mula sumur ini. Sampai sekarang orang berangkat haji masih bisa jumpa sama sumur itu Pak. Gitu. Jangan pura-pura ngambek merajuk pergi. Nggak berharap kau dipanggil. Nggak dipanggil nggak. Kalau dulu bisa lah mak-mak tuh. Sekarang tak pandai mak-mak tuh begitu. Maka tolong. Dengan jabatan tuh al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khossah. Orang banyak dulu dipentingkan. Kalau orang banyak udah dipentingkan, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang sama kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang baik akan datang yang baik, yang jahat akan datang yang jahat. Kan begitu. Dan yang ketiga, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang buat orang ini lalai lupa kalau dia bakal hijrah ke negeri akhirat. Itu apa Ustaz? Yang ketiga, karena ilmu yang kadang kita miliki. Banyak orang yang sombong karena ilmu Pak. Banyak orang yang sombong karena ilmunya merasa banyak, merasa hebat. Yang lain tak tahu apa-apa, cuman dia sendiri yang tahu. Padahal banyak orang sekarang pura-pura bodoh untuk menengok kebodohan orang. Ini hati-hati, terutama ustadz-ustadz. Ini nasihat untuk diriku sendiri dan untuk ustadz-ustadz yang lain. Jangan awak udah dipanggil ustadz, awak merasa paling benar. Jangan. Jangan karena awak dipanggil ustadz terus awak merasa paling pintar, yang lain nggak tahu apa-apa. Jangan pernah ngerasa gitu. Ini hati-hati para ustadz. Untuk saya, untuk ustadz-ustadz yang lain, ini nasihat untuk kita. Apalagi zaman sekarang, wah persaingan ustadz ketat. Ketat betul persaingan ustadz sekarang Pak Kuah. Ngeri Pak. Sikut sana, sikut sini, jelekkan sana, jelekkan sini. Wah, makanya jangan heran banyak ustadz main dukun sekarang nih. Ngeri. Entah ustadz tuh main dukun, entah ustadz tuh jadi dukun. Ngeri ya Pak. Maka jangan sampai karena ilmu kita jadi orang yang
perkara ilmu, iblis pun ilmunya tinggi, tapi dia tak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai karena ilmu kita lantas kita jadi orang yang pembangkang, hamba yang pembangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Maka nikmatilah nikmat umur yang Allah kasih ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Terus kita berbuat baik. Jangan perlu melihat penilaian orang. Yang kita perlu adalah penilaian dari yang menciptakan orang. Siapa? Allah. Kalau orang tak menilai kita baik, tapi Allah sudah menilai kita baik, mau ngomong apa orang? Bener ya Bu ya? Nyambung gak kira-kira ngajinya nih? Nyambung gak kira-kira ngajinya nih Pak ya? Nyambung ya, insya Allah. Ini yang pertama, udah 9:30. Tadi aku ceramah jam berapa? Jam 9 kurang 15. Udah 45 menit. 15 menit lagi lah ya. 15 menit lagi ya Pak. Iyalah, tak tolong lah ya. Aku belum ada tidur aku ya. Tidur tadi cuma sebentar. Ya betul. Yang kedua Bu, Pak dengar. Muharram ini adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia maknanya apa Ustaz? Bulan di mana Allah terima taubatnya kita sebagai hamba Allah. Mana buktinya? Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan Allah dari sorga. Mohon ampun berdoa kepada Allah di bulan Muharram. Doanya diangkat Allah, taubatnya diterima Allah di bulan Muharram. Wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, janganlah dekat-dekat pohon ini, nanti kau jadi orang zolim. Adam tahu kan? Adam, kenal kan Adam kan? Itu Pak. Bukan Adam itu, ini Adam yang jualan apa? Mie lendir di KDA, masa nggak kenal ah? Jangan dekat-dekat pohon ini Adam, nanti kau jadi orang zolim. Adam, siap ya Allah. Setan menggoda Adam. Adam, ayolah nengok pohon huldi. Enggak, itu proyek terlarang setan. Kenapa proyek terlarang? Jangankan menengok, mendekat pun aku tak boleh sama Allah Ta'ala. Tapi kan Allah nggak tahu, kepala otak kau itu Allah nggak tahu. Allah tuh mengawasi kita terus. Kau ini bercakap asal aja kau setan. Nggak mempan setan tuh menggoda Adam tuh. Nggak mempan. Adam nggak mempan digoda. Masuklah dari istri Adam, namanya istri Adam tuh jantan atau betina? Jantan atau betina? Gara-gara kaulah betina, banyak orang keluar dari sorga itu, tahu? Geram pula aku. Serempak pula orang ini betina katanya. Maka ada istilah hawa nafsu. Tak pernah ada Adam nafsu, itu tak ada. Yang ada hawa nafsu. Tak kuat betina nih menahan godaan dari setan tuh. Maka banyak jantan tuh apa ya? Jantan tuh banyak tak masuk surga gara-gara ngaku kan Pak, ngaku Pak. Tidak ada gara-gara kelakuan jantan betina nih masuk neraka, tak ada. Tapi gara-gara kelakuan betina banyak jantan tak masuk surga. Biar tahu kau dulu, ini kita lah nanti yang jadi korban nih Pak, kita. Orang nih yang betiktok Pak, orang nih yang betiktok depan kamera nih, betiktok kicau mania. Ini bener Pak. Orang yang betiktok kicau mania dapat gift, kita yang menanggungkan dosanya Pak. Makanya sebelum menikah tuh ada nasihat pernikah. Tugas Pak Kuala ini Pak. Hati-hati ya Pak Bu. Banyak laki awak tuh keluar dari surga, tak masuk surga, masuk neraka gara-gara kelakuan bini. Mana buktinya Ustaz? Fir'aun tuh laknatullah alaih. Tapi punya istri namanya Asia. Soleh hanya luar biasa. Kelakuan suaminya cem hantu. Tapi Asia tetap di surga Pak. Maka tanggung jawab kita ini besar Pak. Perempuan ini macam apa? Ibarat kaca yang berdebu. Awak bersihkan keras, patah kaca tuh.
awak lembut, bekerak kaca tuh. Betul nggak Pak? Awak paksa dia patah, awak manjakan, awak yang patah. Kalau udah awak yang patah, nah itulah yang rekening sama bini, uang sama bini, apa-apa harus lapor sama bini. Ah itulah laki-laki yang udah patah tuh Pak. Ini bukan curhat Bu, ini penderitaan kami supaya kau sadar. Cari pembelaan pula kau di sini. Bukan nggak setengah mampus jantan nih Pak. Berapa banyak jantan yang rela berbohong demi membahagiakan bininya, betul Pak? Betul Pak? Orang ini tak bisa diajak kompromi, betul Pak? Ini biar sadar betino tuh Pak. Banyak nih hari ini yang berbohong suaminya untuk membahagiakan istrinya. Biarlah kami tersiksa asal kau bisa tertawa. Itu. Iya Pak. Udah makan sayang? Belum Bang. Ini abang bawa nasi bungkus. Berapa Bang? 1. Abang udah? Udah. Padahal pangan laki tuh gemetar aja. Udah katanya. Kalau nengok jantan tuh udah makan belum, tengok napa dari bibirnya. Asal pucat berarti belum makan ya. Sama macam aku nih kan agak pucat sedikit nih kan. Maka hati-hati ya Pak tuh Pak. Tuh rela dia asal kau bisa tersenyum dan tertawa Bu. Iya bener Pak. Makanlah dek, makan. Disuapinya. Enak sayang. Itulah yang dimaukan perempuan tuh Pak. Dimanjakan begitu. Sayang, sayang. Iya, kau senang, kami jijik menengoknya. Awak nih jantan paling tak bisa begitu tuh Pak. Cuek-cuek aja. Bukan berarti suami yang cuek tuh dia tak perhatian samamu Bunda. Kami nih jantan nih gengsi kami tinggi, betul Pak? Tak mau menunjukkan itu. Tapi tengok nanti ketika berdua macam anak kecil bapak nih. Macam anak bayi. Mana buktinya? Sampai sekarang tak lepas ASI. Anak awak 2 tahun lepas ASI. Ayahnya sampai sekarang tak lepas-lepas ASI. Itulah menandakan laki itu macam anak-anak itu. Ya Allah ya Rabbana. Hati-hati ya Pak. Astagfirullahalazim. Halo Ibu. Maka jangan awak berbuat tuh sesuka hati aja di muka bumi awak. Di muka bumi Allah. Ini semua tanggung jawabnya ada pada laki. Ibu yang buka aurat, laki yang menanggung. Kita yang disalahkan nanti Pak. Kita kasar katanya KDRT, padahal bebal bininya. Nggak bisa dikasih tahu. Alah Ustaz, apa? Kami kan baik buruk istri ini tergantung suami Ustaz. Betul itu? Pengen pula aku putar batang leher ibu tuh tadi ke belakang. Baik buruk betina nih tidak tergantung pada laki. Kalau baik buruk betina tergantung pada laki, bini Fir'aun tuh harusnya sama kelakuannya macam Fir'aun. Tapi tengok tetap solihah bini Fir'aun tuh. Bini Nabi Nuh, kalau memang elok tidaknya betina tuh tergantung pada laki, harusnya bini Nabi Nuh tuh solihah, soleh macam Nuh. Tapi kan melawan. Maka kita Pak yang jadi sasaran, kita yang salah Pak. Jadi cara kita cemana? Tegas. Bukan berarti tegas menyakiti, tapi tegas membimbing dalam kebaikan. Kita suruh istri awak sholat, awak pun sholat. Kita suruh. Itu bini siapa yang menjawab tadi? Allahu Akbar. Memang betina itu begitu Pak. Bercakap sama betina ini tak ada apanya Pak. Tak ada menangnya kita nih Pak. 1000 pun susah. Maka hati-hati Pak. 1000 pun payah Pak. 1000 pun payah, nggak bisa. Ngancam kalau gitu ceraikan aku, ceraikan. Hebat kali kau. Sikit-sikit berkelahi minta cerai. Ya kan Pak Kuah? Sok paten. Ceraikan aku, ceraikan. Gak sanggup aku hidup sama kau Bang. Lantamnya mulut jijik pula aku nengok orang kayak gitu tuh. Diceraikan lakinya rap sebulan merana dia jadi janda. Kau pikir enak jadi janda tuh?
Enak pula siapa yang bercakap? Astagfirullahalazim. Masih hidup suami ibu ini? Ada mana suami ibu ini? Ada datang tidak? Ada suami ibu ini datang? Ya Allah. Oh tak ada. Oh cocok lah. Ya kalau berjanda model begini ya lah enak. Yang sakit nih kan kalau masih muda awak bu. Harus awak tunjukkan kalau awak nggak punya siapa-siapa. Rambut hitam dipirang merah kan gitu. Supaya awak tahu kalau awak udah nggak siapa-siapa lagi, udah nggak punya siapa-siapa lagi. Rambut yang hitam dimerah-merahkan. Muka dia hitam, rambut dia merah macam tupai. Tupai itu kan begitu. Muka dia hitam, bulu dia merah. Hati-hati ya pak. Jangan sok-sok begitu. Bergetar aras tuh kalau berkelahi awak sama laki sikit-sikit minta cerai. Mana kitabnya? Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu Asyih Wahbah Zuhaili. Salah satu penyebab aras itu bergetar, Allah murka dalam rumah tangga. Setiap berkelahi laki bini, sikit-sikit bini itu minta bercerai. Ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Maka ini tanggung jawab kita pak. Tegas bukan berarti menyakiti. Sakinatan mawaddata warahmah. Sakinah mawaddah warahmah adalah mampu menutupi kekurangan pasangan dengan kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Awak nyuruh dia sholat, ya awak sholat. Awak nyuruh dia ngaji, ya dia ngaji. Kita ngaji pak. Awak nyuruh dia silaturahim, ya kita rajin silaturahim. Awak nyuruh dia sedekah, ya kita harus rajin sedekah. Ustadz, semua sudah kulakukan Ustadz, tapi biniku tetap bandal tat, nggak mau disuruh sholat, nggak mau suruh ngaji, nggak mau silaturahim, sedekah tak mau, payah tat, payah. Padahal semua sudah kucontohkan, tetap bapak yang salah. Apa salah bapak pak? Salah cari bini. Wah, ada bini yang elok, ngapu bini yang begitu yang diambil. Maka tolong, kita nih banyak dosa. Adam nih dosa dia cuma satu. Dihasutnya Hawa sama setan. Hawa ada pohon huldi, pohon tuh elok, ranum buahnya elok, buahnya cantik tempatnya. Moh datang ke sana. Nantilah aku sampaikan sama Adam. Makasih infonya ya setan. Oke Hawa. Berterima kasih pula dia sama setan. Adam datang. Bang Adam, kata setan, tadi setan datang kemari. Apa cerita? Kok setan datang ke rumah? Setan menyampaikan ada tempat wisata baru. Begitulah kira-kira pak bahasa kita nih, biar nyambungnya enak kita nih. Ada tempat wisata baru. Di mana? Wisata pohon huldi. Terus ke sana kita yuk bang. Itu dilarang Allah kita datang ke sana. Jangankan datang ke sana, mendekat pun tak boleh kita Hawa. Tak boleh. Ayolah bang. Enggak. Betina ini kan membujuk pak. Dan jantan ini kalau sudah dibujuk tak tahan. Itu kelemahan kita pak. Ayolah bang. Enggak. Abang. Abang katanya sayang sama adek. Abang bakal lakukan apapun demi adek. Aku cuman pun nengok pohon huldi aja abang payah betul, menangis betina tuh pak. Air mata buaya betina goyang Adam, tak sanggup menengok Hawa tuh menangis. Dayolah tengok-tengoklah, tapi tengok aja jangan kau petik ya. Oke. Sampai di pohon huldi tuh mencolok buah tuh. Cantik buah tuh, tak tahan Hawa, petik ngapo bang? Nah kan udah digeser-geser kan? Punyaku jangan digeser-geser pak, tak boleh tuh, yang itu aja, itu jangan tuh. Aku ku tandai betul-betul. Aku memang di depan, cuman ekor mataku nampak. Ya dulu ya gitu. Kok karena pergeseran tuh nampak. Karena pemainnya RW sama mantan RW pula ini kan gitu. Itu pula pemainnya kan, ya Allah tuh. Jadi tengok ya buah huldi, petik lah bang. Enggak Hawa, kan tadi janjinya cuma nengok, kan nggak ada perjanjian memetik Hawa. Sekali ini aja lah bang, lepas itu tak usah lagi kita kemari-kemari lagi bang. Tolonglah bang. Cepat sedikit katanya. Kalau kau nak ngambil buah huldi ini ambillah cepat. Abang pun juga ngambil, dia ambil. 2 orang tuh mengambil buah huldi itu, dimakannya buah huldi itu, kena OTT, operasi tangkap tangan.
Hati-hati lah Pak kono TT nih. Operasi tangkap tangan, langsung Allah terus yang menangkap. Barbut ada pula. Di mana barbut tuh? Buah huldi itu tersangkut di tenggorokan Adam. Itulah maka jadi jakun katanya. Maka jantan tuh ada jakunnya. Coba pengen ada jakun Bapak, coba ada. Ada Pak, coba. Kalau tak ada jakun pindah ke belakang, berarti salah duduk. Berarti salah duduk Bapak nih. Ya, seharusnya duduk di situ kan gitu. Hawa tenggorokan tuh lewat. Tersangkutnya tersangkutnya di situ. Syukur sangkutnya di situ. Kalau sangkutnya di lutut kan agak susah kita, Pak. Ini pula jadi masalah. Keluar kata Allah. Diusir dari sorga Adam sama Hawa tuh. Keluar, dilemparkan Allah ke bumi. Ribuan tahun tak berjumpa sama Adam Hawa tuh. Akhirnya di mana dijumpakan Allah? Di Padang Arafah. Bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tuh tempat berdoanya Adam sama Hawa, minta ampun sama Allah Ta'ala. Ketemu Adam sama Hawa, dipersingkat, naiklah Adam dan Hawa ke Jabal Rahmah. Doa Adam dan Hawa tuh cuman sikit aja pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubat Adam dan Hawa, diampunkan Allah Adam dan Hawa, diangkat doanya sama Allah di bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan mulia, Pak. Bulan bagi kita untuk muhasabah diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah para pendosa. Kita ini para pelaku maksiat. Jangan pernah merasa berdosa sendiri. Karena sesungguhnya kita ini para pendosa semua. Hanya saja hari ini aib kita sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja aib kita sedang ditutup Allah Ta'ala. Kalau saja Allah bukakan aib pada diri kita sedikit saja, demi Allah, jangankan kita berkumpul sama orang banyak, keluar rumah pun kita takkan mampu, saudaraku. Maka bersyukur rawak hari ini aib kita masih dijaga Allah Ta'ala. Kita ini pelaku-pelaku maksiat. Tapi apa kata Allah, saudaraku? Kata Allah, Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat dibandingkan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Buat apa kita digelar orang soleh tapi dalam hidup kita tak pernah merasa salah? Lebih bagus kita jadi pelaku maksiat tapi pelaku maksiat yang mau bertaubat. Jangan kau katakan pemabuk, penjudi, pencuri, maling, penzina, pembunuh itu adalah ahli neraka. Bisa jadi ketika Allah menyentuh hatinya lewat hidayah, bisa jadi dia ternyata lebih baik daripada kita. Siapa contohnya? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu apa Bu? Mantan pelacur. Ditanya sama Syekh Hasan Al-Basri, hei Rabi'atul Adawiyah, kau ini kenapa bisa berubah begini? Apa yang menyebabkan kau berubah begini? Karena cintaku kepada Allah. Kau ini kan dulu mantan pelacur, kenapa kau bisa berubah begini? Hidayah Allah, karena cintaku kepada Allah Ta'ala. Ditanya, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu wahai Rabi'atul Adawiyah? Terdiam Rabi'atul Adawiyah. Kenapa terdiam? Karena sangkingkan banyaknya jantan yang udah tidur sama dia, Pak. Tak terhitung lagi. Tapi tengok, begitu hidayah menyentuh hatinya, doanya menembus aras. Ilahi ilas tulil firdaus si ahla wala aqwa alan naril jahimi. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ya Allah,
kalau aku beribadah kepadamu hanya karena mengharapkan surga ya Allah, maka tutuplah rapat-rapat pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu hanya karena aku takut dibakar oleh api nerakamu, maka bakarlah aku dengan api nerakamu wahai Allah. Inilah sangkingkan sudah cintanya kepada Allah Bapak Ibu. Jadi jangan kita memandang yang hari ini orang belum mau ke masjid, orang yang hari ini masih gemar bermaksiat, belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Ketika hidayah Allah menyentuh hatinya, bisa jadi dia lebih baik daripada kita yang dibilang orang soleh ini, saudara. Sama macam kita ini. Ini yang kita duduk di sini kan nggak ada yang tahu amalan siapa di sini yang paling baik, betul? Betul nggak? Apa amalan ibu di sini belum udah baik? Belum tentu. Apa amal bapak-bapak? Belum tentu. Apa amal saya, amal Ustadz Uca yang paling baik? Belum tentu. Allah yang maha menilai amal. Ini yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar nih Bu. Maaf Pak, terus terang, ini karena dikasih mic aja nih makanya bercakap. Kalau nggak dikasih mic mana ada aku bercakap, diam aja nya. Karena dikasih mic makanya bercakap, maka yang ngomong ini sebenarnya belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau, aku yang bercakap udah sejam setengah, aku pula yang rugi di sini, nggak bisa. Maka hari ini tugas kita apa? Memperbanyak taubat, mohon ampun, merenung di bulan Muharram ini agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dosa yang nampak tak nampak, tersirat tersurat, yang terniat tak terniat, yang jelas yang tak jelas, semua diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfir Rabbal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfir Astaghfirullah minal khataya. Perbanyak mohon ampun, perbanyak beristighfar, berbanyak bermuhasabah diri di bulan Muharram. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, jangan lewatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, sebaik-baik manusia, dia manusia yang banyak manfaat. Seburuk-buruk manusia, manusia yang panjang umurnya, tapi sedikit manfaat di tengah-tengah masyarakat. Ingat, teruslah berbuat kebaikan. Jangan tunggu dilihat orang, jangan tunggu penilaian dari orang. Cukuplah penilaian dari Allah yang kita harapkan, saudaraku. Insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari-hari yang kita lewati, sehingga kita tergolong menjadi hamba Allah yang beruntung. Amin. Amin. Allahumma amin. Pertama, nikmati, syukuri nikmat umur yang dikasih Allah. Jangan sia-siakan, jangan terlalu bermegah-megah akan dunia sampai nanti kematian yang hanya akan mengingatkan kita. Hartamu jangan buatmu jadi sombong. Hijrahkan agar hartamu jadi manfaat ketika kau kembali ke alam akhirat. Jabatanmu hijrahkan untuk kemaslahatan umat supaya nanti akan menjadi penolong bagimu di pengadilan Allah Ta'ala. Ilmumu jadikan manfaat untuk orang banyak, agar dengan ilmumu itu banyak ilmu manfaat yang kau tinggalkan, sehingga banyak kebaikan yang kau panen ketika kau berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Muharram ini bulan banyak bagi kita untuk bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah. Sadarilah kita ini banyak dosa, sadarilah kita ini para pelaku maksiat, maka bulan Muharram ini adalah bulan diterimanya taubat hamba-hamba Allah yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka bermuhasabah, merenung, dan banyaklah kita mohon ampun di bulan ini, agar sekiranya Allah angkat dosa-dosa kita, Allah gantikan dengan kebaikan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Amin.
Amin. Insyaallah hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna hadza jam'ana mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mansyura. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina wa ghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi